Bab 4. Abbas memegangi kepalanya karena terasa pusing. Dia masih terbalut kain kafan, hanya saja tangannya terlepas. Di mana pocong itu? Dia teringat dengan kejadian 1 jam lalu sebelum pingsan. Melihat sekeliling kamar, dia tidak menemukannya. Abbas bisa bernapas lega. Pocong itu sudah pergi entah kemana. Mungkin mencari pakaian baru. Bu, bangun. Abbas mencoba membangunkan istrinya. Kita di mana? Kita masih... Pocong itu kemana? Apakah dia sudah pergi? Isop celingak-celinguk mencari pocong yang membuatnya pingsan tadi. Dia sudah pergi. Syukurlah. Sekarang bagaimana? Apa mau dilanjutkan? Abbas mengangguk. Istrinya membantu merapikan kain kafan yang terbuka. Setelah semuanya selesai, ia membacakan mantra-mantra dari kakek tua di tengah hutan. Tiba-tiba badannya bergetar seperti orang kedinginan. Bulatan hitam kecil di matanya menghilang berganti putih. Wajahnya pucat dan tatapannya kosong. Pak, Abbas tidak menyahut panggilan istrinya. Bapak baik-baik saja? Isop sedikit panik dengan apa yang terjadi pada suaminya. Meskipun lelaki itu tidak membawa banyak uang dan selalu membuatnya kesal, akan tetapi sebenarnya dia sangat sayang pada suaminya. Pak, sadar Pak. Abbas tidak menyahut meskipun sambil ditepuk-tepuk pipinya. Sekejap kemudian, pocong itu menghilang dari pandangan Isop. Kemana perginya? Pak, Isop mencoba memanggil suaminya. Suara piring jatuh terdengar membuat Isop langsung keluar dari kamarnya. Di dapur tidak ada siapa-siapa. Ia melihat sekeliling, tidak ada tanda-tanda suaminya berada. Dia berjalan mendekati pintu. Melihat keluar dari balik jendela, di sana pun tidak ada siapa-siapa. Lihatin apa, Bu? Suara anaknya membuat Isop terkejut dan hampir saja latah. Tidak ada apa-apa. Kamu kenapa masih bangun? Sekarang kan sudah jam 2 pagi. Aku kebangun pengen pipis. Oh, ya sudah sana. Nanti ngompol. Isop kembali ke kamarnya dan mendapati Abbas sedang berdiri kaku di tempat tadi. Dengan cepat perempuan itu langsung menutup pintu dan menguncinya. Dia bisa bernapas lega. Suaminya tidak kenapa-kenapa. Masih ada, hanya saja seperti tadi. Matanya putih dan wajahnya pucat. Namun, sekejap mata Abbas kembali menghilang. Abbas mengerjap-ngerjapkan mata. Dia sudah tidak lagi di kamar rumahnya, melainkan berada di depan sebuah rumah dengan 1 mobil terparkir dan toko kelontong yang sudah tutup. Tubuh Abbas seperti digerakkan. Dia loncat mendekati dinding, menembusnya, berpindah ke dalam bagian rumah itu. Dia tahu siapa pemiliknya. Sepasang suami istri pelit. Mereka tidak mau memberikan kasbon pada istrinya. Mungkin karena kekesalannya pada mereka membuat pocong membawanya ke sana. Malam ini hartamu akan aku ambil semuanya. Abbas seperti mencium di mana uang itu berada. Loncat, loncat, loncat. Dia sudah sampai di sebuah kamar yang luasnya 2 kali kamarnya. Ada sebuah televisi tidak menyala, AC menyala memberikan rasa dingin. Dan 2 orang yang sedang tertidur saling membelakangi dengan selimut tebal. Aku ingin tahu bagaimana reaksi kalian kalau semua harta kalian hilang. Abbas bermonolog dalam hatinya.
Abbas melihat sekeliling. Dengan ajaibnya, pintu lemari terbuka perlahan. Kotak emas dan gepukan uang melayang mendekatinya. Kotak itu kemudian menghilang seketika. Abbas yang melihatnya bingung. Kemana perginya? Kemana perginya itu uang? Suaranya membuat lelaki paruh baya yang sedang tertidur terbangun dan mendapati lemarinya sudah terbuka. Sontak saja dia membangunkan istrinya. Sementara Abbas sudah berada di luar rumah. Tubuhnya seperti ditarik keluar dari kamar itu ketika si punya rumah terbangun. Hampir saja. Tapi kemana perginya itu uang? Abbas terus melompat pergi meninggalkan rumah bercat krim yang penghuninya sedang kebingungan karena uang dan perhiasan menghilang. Sementara semua pintu tertutup rapat dan terkunci. Abbas pun masih bingung, memikirkan kemana perginya uang dan kotak emas. Sepanjang jalan sampai tidak terasa sudah di depan rumahnya. Ketika dia ingin masuk rumah, terdengar suara orang mengobrol. Petugas ronda sedang keliling. Dengan cepat, Abbas langsung lompat ke kebun pisang milik tetangganya. Sepi amat ini kampung, kata lelaki berkaos partai. Namanya juga sudah pagi, orang-orang sudah pada tidur lah, timpal temannya. Abbas memperhatikan 3 orang itu, berhenti tepat di depan rumahnya. Kenapa bulu kuduk gua berdiri ya? Ah, jangan nakut-nakutin. Senter disorotkan ke segala arah. Tepat di antara pepohonan pisang yang belum berbuah, salah satu dari mereka melihat ada sosok putih sedang berdiri. Itu pocong, ucapnya sambil gemetaran. Lu jangan nakutin, mana? Abbas melihat ke arah senter yang disorotkan oleh mereka. Dia tidak melihat apa-apa, hanya ada pohon pisang. Ah, lu mah itu pohon pisang bukan pocong. Asli, gua tadi lihat pocong. Lelaki itu masih tetap dengan apa yang dilihatnya. Sebenarnya itu benar-benar pohon pisang. Hanya saja tersorot sinar senter, jadi terlihat seperti putih. Abbas tidak bersembunyi di sana. 5 meteran jaraknya dengan pohon itu. Lebih baik kita lanjut keliling saja, ucap satu temannya. Tapi gua tadi beneran melihat pocong. Pohon pisang. Itu pohon pisang. Setelah punggung mereka terlihat di kejauhan, Abbas keluar dari persembunyiannya. Dia masih penasaran dengan apa yang dilihat orang tadi. Akan tetapi, tidak ada apa-apa di sana. Hanya pohon pisang. Pohon pisang disangka pocong. Dasar. Abbas meloncat menembus tembok rumah, langsung ke kamarnya. Suami susah cari uang, ini malah enak-enak tidur. Abbas mendapati istrinya sedang terlelap tidur di atas ranjang. Sudut mata Abbas melihat ada sesuatu di lantai, terbalut kain putih. Dia mengeluarkan tangannya, melepaskan ikatan di kaki supaya berjalan lancar, lalu mengambil bungkusan itu, membukanya. Apa ini benar? Wajah Abbas tidak percaya melihat isi bungkusan itu. Ada kotak berisi perhiasan dan 4 gepok uang. Bu, bangun bu, lihat ini. Abbas membangunkan istrinya. Dengan kesadaran belum 100%, Isop melihat semua harta di tangan suaminya. Apa itu, Pak?
Perhiasan dan uang, Bu. Dari mana, Pak? Apa ini mimpi? Coba pipit Ibu. Pak. Abbas malah menampar istrinya. Untungnya tidak terlalu keras, tetapi masih terasa perih. Plak, plak, plak. 3 tamparan diterima oleh Abbas. Kenapa ibu menampar bapak? Tadi kan disuruh cubit bukan tampar. Kenapa malah ditampar? Kedua mata Isop melotot. Refleks, Abbas nyengir. Refleks apa balas dendam? Refleks, bohong. Ibu tahu bapak sengaja kan? Plak. Kenapa ibu nampar lagi? Abbas mengusap-ngusap pipinya yang panas karena tamparan istrinya semakin kencang. Kesel. Isop mengambil uang dan perhiasan di tangan Abbas. Kamu hebat, Pak. Kita akan kaya. Sepertinya dia sudah lupa dengan kekesalan barusan. Kita akan kaya. Kita akan kaya. Kita akan kaya. Kita akan kaya. Dua umat manusia bersukaria dengan hasil malam ini.